Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Menjawab kumandang azan amatlah sangat besar keutamaannya. Kalau kita rujuk ke dalam hadis Muslim, Mukhtasar Imam Muslim yang ditulis oleh Imam Al-Munziri di hadis nomor urut 159, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa orang yang menjawab kumandang azan akan keluar dari api neraka kalau memang dia ditakdir masuk neraka. Di hadis 199, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan dakhalan jannah, keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Lalu kemudian semangat muncul dari kaum muslimin untuk menjawab azan. Nah, ketika semangat itu muncul, ada satu problem, di mana saat ini masjid dan musola memasang pengeras suara, lalu kemudian yang terjadi di saat masuk waktu sholat, kumandang azan, sahut menyahut, tumpang tindih, dan hampir dari satu titik itu 4-5 suara kumandang azan terdengar. Pertanyaan yang akan kita jawab adalah, kumandang azan yang mana yang mesti kita jawab agar kita dijamin masuk surga dan lepas dari siksa neraka. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jika kita bertanya kumandang azan mana yang kita jawab, maka kita harus membagi menjadi 3 persoalan. Yang pertama, jika memang kumandang azan itu terdengar 4-5 namun berurutan, masjid 1 rampung la ilaha illallah, masjid kedua menyahut Allahu Akbar, Allahu Akbar, masjid kedua rampung la ilaha illallah, masjid ketiga kemudian menyambutnya dengan Allahu Akbar, Allah, dan seterusnya. Bagaimana? Qala Al-Izz ibnu Abdissalam, dalam perspektif analisis Imam Al-Izz ibnu Abdissalam menyebutkan, inna ijabatul awal afdol, yang paling utama adalah menjawab kumandang azan yang pertama kita dengar, kalau memang silih berganti seperti estafet. Mungkinkah? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Di satu kampung itu memang sudah sedemikian diatur sehingga kemudian antara satu musola dengan musola yang lain, antara satu masjid dengan masjid yang lain itu tidak tumpang tindih, tidak ruwet gitu didengarnya, tapi bersahut, di sini selesai, di sini mulai, di sini selesai, di sini mulai, dan seterusnya seperti itu. Maka jika terjadi seperti ini, meskipun 4 yang kita dengar, yang utama untuk kita jawab adalah azan yang pertama. Tentu jika azan yang pertama itu sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, bagaimana jika terdengarnya bersamaan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kemudian sepasang telinga ini mendengarkan kumandang azan yang bersamaan itu lebih dari 3, 4, 5 dan seterusnya. Kencang-kencangan speaker pokoknya. Bagaimana? Disebutkan, wa kharaja biqaulihi tarattaba ma idza adzanu ma'an fa innahu takfi ijabatun wa ijabatu wahidin. Jika terdengar bersama-sama serempak di saat yang sama Allahu Akbar 3 adzan, maka cukup jawab sekali saja. Tetap syaratnya sudah masuk waktu. Nah, kondisi kita bagaimana? Wah, kondisi kita tidak seperti yang pertama, tidak seperti yang kedua juga.
Mari kita simak bersama-sama. Wa qala fin nihayah. Disebutkan, difatwakan di dalam kitab An-Nihayah, wa mimma ammat bihil balwa, yang banyak terjadi di sekitar kita saat ini adalah ma idza adzanal muadzinun, yaitu kondisi di mana para muadzin itu mengkumandangkan azan wakhtalatat, dan bercampur aduk aswatuhum, suara-suara mereka. Suaranya bercampur aduk. Di sini baru Allahu Akbar, di sana sudah hayalas sholah. Yang di sana hayalal falah, yang di sana baru Allahu Akbar, dan seterusnya seperti itu. Numpuk akhirnya campur ala sami'i, itu terjadi pada seorang pendengar. Wasara ba'duhum, dan akhirnya terjadi ba'duhum, sebagian mereka, yasbiku, mendahului ba'dhan, sebagian yang lain. Kalau sudah campur aduk sedemikian rupa, disebutkan bahwasannya yustahabbu ijabatuhum ay ijabatu wahidin. Cukup menjawab satu di antara mereka yang tumpang tindih saling mendahului campur aduk itu, cukup jawab satu saja, fokus kepada yang ada. Demikian diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in dan juga di dalam kitab I'anatut Talibin. Sekarang tinggal kita pilah dan kita pilih. Kita berada, rumah tinggal kita itu di mana, lalu kemudian mana yang lebih dahulu. Yang lebih dahululah kemudian kita jawab. Kalau bersamaan cukup satu, kalau campur juga cukup satu, untuk meraih kesunahan menjawab adzan. Ada satu keterangan yang pernah saya dengar dari seorang kiai, bahwasanya yang paling bijaksana adalah ketika kita mendengarkan beberapa kumandang adzan, yang kita jawab yang mana? Yang kita jawab adalah kumandang adzan di mana sumber adzan itu yang akan kita datangi untuk sholat berjamaah. Kumandang adzan yang bersumber dari satu masjid atau musola di mana kita akan mendatanginya untuk sholat berjamaah. Nah, kita pilih yang mana? Sesuaikan kondisi kita, amati mana yang terjadi. Apakah berurutan, ataukah bersamaan, ataukah campur baur, campur aduk? Kalau yang poin ketiga tadi, dikatakan wa mimma ammat bihil balwa, yang paling banyak terjadi adalah yang ketiga. Yang demikian ini kesunahan menjawabnya tidak beberapa, tapi cukup satu, menjaminkan kita lepas dari neraka dan menjaminkan kita sertifikat surga. Ingat, kalau tidak menjawab sama sekali, disebut dalam satu riwayat hamqa, sungguh tuli. Jika tidak menjawab kumandang adzan. Semoga Allah memampukan lisan mulia kita ini dan telinga mulia kita ini mendengarkan dan menyimaknya, lalu lisan ini mengikuti apa yang dibaca adzan, kecuali di dua hal saja, hayyalas shalah, hayyalal falah, kita sahut dengan la haula wala quwata illa billah. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.